pada masa Rasulullah SAW yang berada di mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Mahruz Zainul Umam, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat video ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika Aulia Fitri, NIM T 2019-7097. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah Rizky Hidayat, NIM T 2019-7082. Saya dari MTK 3 Angkatan 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin, Tsumma Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Poin yang pertama yakni perkembangan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Pada periode ini berlangsung selama 23 tahun, yakni terhitung dari pertama Rasulullah mendapat risalah, yakni umur 40 tahun, sampai dengan wafatnya Nabi, yaitu umur 63 tahun. Jadi terhitung 23 tahun Nabi memimpin umat Islam kala itu. Sumber utama hadis pada waktu itu langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kategori-kategori sahabat, yakni ada dua. Yang pertama sahabat yang langsung menerima hadis dari Rasulullah. Ada pula sahabat yang tidak langsung menerima hadis dari Rasulullah. Adapun sahabat yang menerima langsung hadis dari Rasulullah, yaitu ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi menyampaikan hadis tersebut, sahabat tersebut langsung datang pada waktu itu, jadi langsung berhadapan dengan Nabi. Adapun sahabat yang tidak menerima langsung hadis tersebut, yakni sahabat yang datang pada waktu itu, pada waktu dakwah Nabi Muhammad, menyampaikan kepada sahabat yang lain atau menyebarluaskan kepada sahabat lain, sehingga hadis tersebut tersebar kepada sahabat-sahabat yang tidak datang pada waktu itu. Adapun sahabat pada waktu itu ada yang menghafal hadis dan juga ada yang mencatat hadis. Adapun yang menghafal hadis diantaranya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Dan adapun yang mencatat hadis pada waktu itu ada sahabat Abu Bakar dan ada sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya pada periode pertama ini, yakni ditandai dengan wafatnya Nabi pada umur 63 tahun, sehingga periode pertama, yakni periode perkembangan hadis pada zaman Rasulullah berakhir. Poin yang kedua yakni tentang larangan menulis hadis pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi adanya larangan menulis hadis ada dua. Yang pertama yakni faktor pada saat itu sahabat-sahabat hafalannya kuat-kuat sehingga tidak dikhawatirkan atau telah dipercaya oleh Nabi. Dan pada waktu itu memang kelengkapan alat tulis menulisnya masih belum lengkap. Bukan tidak ada tulis menulis, tapi ada, akan tetapi kelengkapan tulis menulisnya masih belum lengkap. Seperti contohnya belum ada spidol, belum ada pulpen, dan belum ada buku. Adapun faktor yang kedua yakni langsung dari hadis tersebut. Memang ada larangan menulis hadis dari hadis. Jadi ada larangan menulis hadis dari hadis. Bunyinya insya Allah hadisnya seperti ini: janganlah engkau menulis dariku kecuali Al-Quran, dan jika engkau menulis dariku maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah bunyi hadisnya kurang lebih seperti itu. Jadi
Jadi larangan ini khusus bagi mereka yang dikhawatirkan akan melupakan hadis. Jadi larangan ini bukan umum, akan tetapi khusus bagi mereka yang dikhawatirkan kehilangan hadis tersebut. Dan juga munculnya kekhawatiran pada waktu itu campur aduknya antara Al-Quran dan hadis. Jadi antara hadis dan Al-Quran pada waktu itu dikhawatirkan bercampur, karena pada periode ini Rasulullah fokus kepada isi-isi kandungan Al-Quran, mengajarkan kepada sahabat itu fokus pada isi-isi kandungan Al-Quran, sehingga muncullah hadis ini, sehingga adalah hadis ini untuk menjaga kandungan-kandungan isi Al-Quran dan tidak melalaikan kandungan-kandungan isi Al-Quran. Begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anjuran penulisan hadis. Kegiatan baca tulis sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, walaupun sifatnya belum menyeluruh, karena masih banyak orang-orang yang belum pandai membaca dan menulis. Namun sejak Islam diturunkan, kegiatan baca tulis semakin berkembang dan semakin banyak umat Islam yang ingin belajar membaca dan menulis. Dikarenakan terdapat tuntutan yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyunya, yaitu perintah membaca dan belajar menulis yang terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, domain itulah yang menyebabkan diwajibkannya umat Islam untuk belajar membaca dan menulis. Pada dasarnya, pada masa Rasulullah SAW sudah banyak umat Islam yang pandai membaca dan menulis. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun memiliki 40 orang yang dikhususkan untuk menulis wahyu di samping penulis-penulis lainnya. Oleh karenanya, argumen yang menyatakan bahwa pada saat itu tidak banyak umat Islam yang pandai membaca dan menulis yang menyebabkan tidak dituliskannya hadis itu salah, karena pada saat itu sudah banyak umat Islam yang dapat membaca dan menulis. Selain hadis-hadis yang melarang menuliskan hadis, terjumpa pula hadis-hadis yang membolehkan untuk menuliskan hadis, yaitu hadis yang berasal dari Rafi, dari Abdullah bin Amr. Aku berkata, bolehkah aku menuliskan apa yang aku dengar dari engkau? Rasul pun menjawab, boleh. Aku berkata selanjutnya, dalam keadaan marah dan senang. Rasul pun menjawab, ya, sesungguhnya aku tidak mengatakan sesuatu kecuali yang hak atau kebenaran. Nah, kenapa pada saat itu terdapat larangan untuk menuliskan hadis? Karena Rasulullah takut tercampurnya Al-Quran dan hadis, karena pada saat itu masih kurang atau minimnya umat Islam yang pandai membaca dan menulis. Namun sejak diturunkannya wahyu tersebut, kegiatan baca dan menulis semakin berkembang dan semakin banyak umat Islam yang pandai membaca dan menulis. Nah, sehingga larangan tersebut semakin hari semakin berkurang dan semakin diperbolehkannya untuk menuliskan hadis. Nah, bagaimana metode Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis atau ajaran-ajaran Islam kepada para sahabat dan umat yang pada masa itu? Yang pertama adalah Rasulullah melakukan majelis taklim. Beliau mengumpulkan para sahabat di sebuah ruangan atau masjid, lalu beliau menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para sahabat tersebut. Contohnya pada saat ini adalah seperti pengajian. Seperti kita mengikuti pengajian, di situ ada ustadz dan ustazah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada kita. Nah, setelah beliau menyampaikan, kita kan mulai paham tentang ajaran-ajaran Islam, semakin nambah pengetahuan. Nah, seperti itulah metode yang dilakukan Rasulullah pada saat itu. Yang kedua adalah ketika Rasulullah mendapat sebuah peristiwa. Contohnya ketika Rasulullah mendapat peristiwa A, pada saat itu ada banyak para sahabat yang melihatnya langsung atau mendengarnya. Ketika saat itu juga Rasulullah menyampaikan hukum-hukum
ketika para sahabat lainnya mendapatkan peristiwa yang sama yang dialami oleh sahabatnya tersebut, mereka sudah tahu bagaimana hukum-hukumnya, cara menyelesaikannya. Nah, itulah metode-metode yang dilakukan Rasulullah untuk menyampaikan hadis atau ajaran-ajaran Islam pada saat itu. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.